Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini, masih dalam seri Berhasil dan Beruntung. Kali ini yang keempat. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bapak Ibu Saudara, tahun ini jikalau kita ingin berhasil dan beruntung, maka prinsip yang keempat yang diberitahukan Tuhan kepada kita, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan. Kenapa dikatakan jangan lupa? Sepertinya perintah ini sama dengan yang kedua tentang bertindak hati-hati sesuai firman. Kali ini diingatkan lagi oleh Tuhan, jangan lupa memperkatakan firman-Nya dan merenungkannya. Ini wajar ya Bapak Saudara, karena sekali lagi gini, tantangan, masalah, dan peperangan bisa membuat kita ciut loh, takut dan bisa lupa akan perkataan Tuhan, janji Tuhan atau firman Tuhan. Kita sering memakai logika dan kedagingan kita, bukan? Kalau kedagingan menguasai, maka firman Tuhan bisa diabaikan, bahkan kita lupa Bapak Saudara. Supaya bisa memperkatakan firman Tuhan, saran saya ini ya, perintah Tuhan, bacalah firman-Nya. Perkatakanlah firman Tuhan dan renungkan. Misalnya sedang sedih atau mumet ya, ingat firman yang berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah, kayak gitu kan. Kalau sedang galau dalam bekerja, ingat dan perkatakan firman. Misal dalam Matius 25 ayat yang ke-21, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya ya, wah aku harus semangat, harus setia dan bertanggung jawab, biar bisa dipercaya. Begitu, ya kan? Supaya bisa memperkatakan firman Tuhan, ya kita mesti baca Alkitab. Yuk tahun 2021 ini kita baca Alkitab sampai habis. Ada seorang warga di Kansas, Amerika ya. Karena bencana ledakan wajahnya rusak, kedua tangannya putus dan matanya buta. Ia hampir putus asa, tetapi dalam keputusasaannya ia diperkenalkan kepada Yesus Kristus. Dan ia ingin sekali membaca Alkitab, tapi sepertinya mustahil. Dia coba baca dengan huruf Braille ya, itu yang biasa dipakai orang buta untuk membaca dengan menyentuhnya gitu. Tapi dia tidak bisa karena tangannya kan putus. Dia pernah dengar ada seorang wanita buta di Inggris baca huruf Braille dengan bibir. Dia coba, ternyata saraf pada ujung bibirnya kurang sensitif untuk mengenal huruf Braille tadi gitu kan. Nah dia coba dan coba, tidak bisa. Tapi secara tidak sengaja lidahnya menyentuh huruf tersebut, bisa loh ya. Jadi dia membaca Alkitab dengan lidah. Wah, tahu berapa kali dia sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab? 4 kali loh, dengan lidah. Bukan normal seperti kita. Orang yang terbatas sekali seperti dia haus sekali loh untuk membaca firman Allah dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita? Jangan lupa memperkatakan firman, tetapi ingat memang kita harus merenungkan juga ya, bukan semata-mata baca saja atau memperkatakan. Kenapa? 2 Timotius 3:16 mengatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita berhasil dan beruntung, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya. Yosua berhasil dan beruntung memimpin umat untuk menduduki Kanaan karena mengandalkan firman dan perintah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita berhasil mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun 3 kali dengan firman Allah dan menang. Kita katakan pada diri kita, saya juga akan berhasil dan beruntung kalau saya tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya. Saya akan berhasil dan beruntung bersama Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau bertindak dengan hati-hati sesuai firman. Kami juga Tuhan mau rindu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kami tidak lupa memperkatakan kitab Taurat atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Dan kami mau merenungkannya siang dan malam dalam segenap aktivitas kami. Kami ingat firman
yang akan memerdekakan kami ingat firman yang akan membuat kami berhasil dan beruntung. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom.